Apakah Anda sering merasa kaki tiba-tiba kesemutan atau kebas, seperti ditusuk jarum halus, atau bahkan terasa kaku? Jangan dianggap sepele, karena gejala ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan serius pada lansia, mulai dari masalah saraf, peredaran darah, hingga kekurangan vitamin tertentu. Yuk, simak sampai selesai, karena saya akan membagikan cara-cara ampuh untuk meredakan sekaligus mencegah kaki kesemutan dan kebas pada usia lanjut. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan ini. Mari kita jaga kesehatan bersama-sama. 1. Kenali penyebab utama kesemutan dan kebas. Kesemutan dan kebas pada kaki sering dianggap hal biasa, apalagi pada lansia. Banyak yang mengira itu hanya karena posisi duduk terlalu lama atau tertidur dalam posisi yang tidak nyaman. Padahal, pada usia lanjut, gejala ini bisa memiliki makna lebih dalam dan terkait dengan kondisi medis yang serius. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami penyebab utamanya agar tidak salah mengabaikan. Secara umum, kesemutan atau kebas terjadi karena adanya gangguan pada saraf atau aliran darah. Ketika aliran darah ke saraf terganggu, suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan ikut terhambat. Akibatnya, saraf tidak bisa bekerja optimal dan muncullah sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum halus, mati rasa, atau bahkan kaku. Salah satu penyebab tersering pada lansia adalah duduk atau berdiri terlalu lama dalam satu posisi. Misalnya duduk bersila berjam-jam atau berbaring dengan kaki tertekuk. Posisi ini menekan pembuluh darah dan saraf sehingga timbul rasa kesemutan. Umumnya, kesemutan jenis ini akan hilang setelah posisi diperbaiki, karena aliran darah kembali lancar. Namun bila kesemutan sering muncul tanpa sebab yang jelas, maka ada kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu. Beberapa di antaranya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak saraf tepi, terutama pada kaki. Inilah yang disebut neuropati diabetik. Gejalanya berupa kesemutan, rasa panas, kebas, hingga nyeri menusuk di malam hari. Kondisi ini sangat sering dialami lansia yang memiliki riwayat gula darah tinggi. Kolesterol tinggi dan penyakit pembuluh darah. Kolesterol yang menumpuk dapat menyumbat pembuluh darah. Jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah kaki, maka suplai oksigen berkurang. Inilah yang membuat kaki terasa lemah, kesemutan, atau kram saat berjalan jauh. Gangguan saraf atau hernia nukleus pulposus atau saraf terjepit. Pada lansia, bantalan tulang belakang sering mengalami degenerasi atau penuaan. Bila bantalan ini menonjol dan menekan saraf, timbullah gejala saraf kejepit. Salah satu tandanya adalah kaki terasa kebas, kesemutan, bahkan nyeri menjalar dari pinggang ke tungkai. Kekurangan vitamin B kompleks. Vitamin B1, B6, dan B12 berperan penting dalam menjaga kesehatan saraf. Bila asupan vitamin ini kurang, saraf menjadi rentan rusak. Lansia yang jarang mengonsumsi makanan bergizi atau memiliki gangguan penyerapan nutrisi sering mengalami kesemutan karena sebab ini. Penyakit lain seperti stroke ringan, asam urat, atau osteoartritis. Beberapa kondisi lain juga dapat memicu kebas dan kesemutan. Misalnya stroke ringan yang mengganggu fungsi saraf otak atau asam urat yang menyebabkan peradangan sendi. Bahkan osteoartritis atau pengapuran sendi dapat menekan saraf di sekitar persendian sehingga menimbulkan gejala serupa. Dengan memahami berbagai kemungkinan penyebab ini, lansia dan keluarga bisa lebih waspada. Kesemutan memang bisa ringan dan sementara, tetapi jika sering terjadi, apalagi disertai kelemahan otot, sulit berjalan, atau nyeri yang semakin hebat, jangan dibiarkan. Itu bisa menjadi tanda masalah serius yang memerlukan pemeriksaan medis segera. Maka dari itu, jangan terburu-buru menganggap kesemutan hanyalah hal biasa. Kenali pola munculnya gejala. Apakah terjadi hanya sesekali atau hampir setiap hari? Apakah hilang dengan sendirinya atau menetap dalam waktu lama? Dengan mencatat dan mengenali gejala sejak dini, kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. 2. Pentingnya olahraga ringan. Banyak lansia yang merasa takut atau malas untuk berolahraga dengan alasan cepat lelah, sendi kaku, atau khawatir cedera. Padahal, justru dengan berolahraga ringan secara teratur, tubuh akan semakin sehat,
sendi menjadi lebih fleksibel, dan peredaran darah lancar. Salah satu manfaat terbesarnya adalah membantu mengurangi gejala kesemutan dan kebas pada kaki. Mengapa olahraga ringan bisa membantu? Karena saat tubuh bergerak, jantung akan memompa darah lebih cepat, sehingga oksigen dan nutrisi mengalir dengan baik ke seluruh jaringan tubuh, termasuk saraf di kaki. Peredaran darah yang lancar inilah yang mencegah terjadinya rasa kebas akibat suplai oksigen yang kurang. Selain itu, olahraga juga membantu memperkuat otot dan tulang, sehingga postur tubuh terjaga dan resiko saraf terjepit bisa dikurangi. Jenis olahraga yang disarankan untuk lansia tidak perlu yang berat. Cukup pilih aktivitas yang sesuai kemampuan tubuh, mudah dilakukan, dan aman. Beberapa contoh olahraga ringan yang sangat bermanfaat antara lain, jalan kaki santai. Hanya dengan 15-30 menit jalan kaki setiap hari, peredaran darah bisa meningkat signifikan. Selain itu, jalan kaki juga melatih otot kaki agar tidak mudah lemah. Senam peregangan sederhana. Gerakan meluruskan kaki, menekuk lutut, atau mengangkat kaki perlahan saat duduk dapat mengurangi kekakuan saraf. Gerakan ini bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil menonton televisi. Yoga atau Tai Chi, kedua jenis olahraga ini membantu meningkatkan keseimbangan, melenturkan sendi, dan menenangkan pikiran. Lansia yang rutin berlatih biasanya lebih bugar dan jarang mengalami kesemutan. Latihan pernafasan, meski sederhana, teknik pernafasan dalam juga melancarkan sirkulasi oksigen dalam darah, sehingga sangat baik untuk kesehatan saraf. Yang terpenting, olahraga dilakukan secara teratur dan konsisten. Banyak penelitian membuktikan bahwa olahraga rutin, meskipun hanya 15 menit per hari, jauh lebih bermanfaat dibanding olahraga berat tetapi hanya sesekali. Bagi lansia, konsistensi adalah kunci agar saraf tetap sehat. Selain itu, olahraga ringan juga dapat membantu mengontrol penyakit penyerta yang sering memicu kesemutan, seperti diabetes dan hipertensi. Dengan gula darah dan tekanan darah yang stabil, resiko kerusakan saraf bisa ditekan. Jadi, olahraga bukan hanya untuk kebugaran fisik, tetapi juga sebagai bentuk terapi pencegahan penyakit. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah menyesuaikan olahraga dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan memaksakan diri melakukan gerakan yang terlalu berat karena bisa menimbulkan cedera. Mulailah dari gerakan sederhana, lalu tingkatkan intensitasnya perlahan. Bila perlu, lakukan olahraga dengan pendamping atau instruktur agar lebih aman. Kesimpulannya, olahraga ringan adalah salah satu cara ampuh yang sangat efektif untuk mengurangi dan mencegah kaki kesemutan serta kebas pada lansia. Dengan tubuh yang lebih aktif, peredaran darah lancar, saraf sehat dan daya tahan tubuh terjaga. 3. Pola makan kaya nutrisi untuk saraf. Selain olahraga, pola makan yang sehat memegang peran sangat besar dalam menjaga kesehatan saraf, khususnya pada lansia yang rentan mengalami kesemutan dan kebas. Saraf membutuhkan suplai nutrisi tertentu agar tetap berfungsi dengan baik. Bila tubuh kekurangan nutrisi ini, maka saraf menjadi lebih sensitif, mudah lemah, bahkan bisa rusak. Akibatnya, gejala seperti kebas, mati rasa hingga nyeri pada kaki semakin sering dirasakan. Salah satu nutrisi terpenting untuk saraf adalah vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, B6, piridoksin, dan B12, kobalamin. Ketiganya bekerja saling melengkapi. Vitamin B1 berfungsi mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan sel saraf. Vitamin B6 berperan menjaga komunikasi antar saraf tetap lancar. Sedangkan vitamin B12 membantu melindungi selubung saraf atau mielin agar tidak mudah rusak. Kekurangan salah satu saja bisa memicu gangguan saraf serius. Maka dari itu, lansia sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B kompleks. Contohnya, ikan laut seperti salmon, tuna, atau sarden, daging tanpa lemak dan hati ayam atau sapi, telur, susu dan produk olahan susu, kacang-kacangan, biji-bijian, serta gandum utuh, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung. Selain vitamin, mineral penting seperti magnesium dan kalsium juga berpengaruh terhadap kesehatan saraf dan otot. Magnesium membantu mengatur impuls listrik pada saraf, sedangkan kalsium penting untuk kontraksi otot. Bila kekurangan, lansia bisa lebih sering mengalami kram atau kesemutan. Tidak kalah penting, antioksidan dari buah-buahan segar seperti jeruk, alpukat, blueberry, dan pepaya juga bermanfaat melindungi sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas.
Semakin bertambah usia, tubuh semakin rentan terhadap stres oksidatif, sehingga asupan antioksidan menjadi sangat penting. Bagi lansia yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes atau kolesterol tinggi, pengaturan pola makan juga harus lebih ketat. Mengurangi konsumsi gula sederhana, gorengan, dan makanan berlemak jenuh sangat membantu mencegah perburukan kondisi saraf. Sebaliknya, perbanyak serat dari sayur dan buah agar metabolisme tubuh lebih seimbang. Bagi lansia yang dirasa sulit mencukupi kebutuhan pola makan sehari-hari, dokter bisa merekomendasikan suplemen vitamin khusus saraf. Namun penggunaannya harus sesuai dosis dan anjuran medis, karena kelebihan vitamin tertentu justru dapat berbahaya. Intinya, dengan pola makan kaya nutrisi yang seimbang, saraf akan tetap terjaga, peredaran darah lebih lancar, dan gejala kesemutan serta kebas bisa berkurang drastis. 4. Hentikan kebiasaan buruk. Seringkali, tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari justru menjadi penyebab utama kaki kesemutan dan kebas pada lansia. Padahal, kebiasaan ini sebenarnya bisa diubah bila kita menyadarinya sejak awal. Menghentikan kebiasaan buruk bukan hanya mencegah kesemutan, tetapi juga menjaga kesehatan saraf dan pembuluh darah dalam jangka panjang. Salah satu kebiasaan buruk yang paling berbahaya adalah merokok. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menyempitkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke kaki berkurang drastis. Inilah yang membuat lansia perokok lebih sering mengalami kesemutan, kebas, atau kram di malam hari. Lebih dari itu, merokok juga mempercepat kerusakan saraf perifer. Jadi, bila ingin gejala kesemutan berkurang, berhenti merokok adalah langkah besar yang sangat penting. Selain merokok, kurang bergerak juga menjadi penyebab yang sering diabaikan. Lansia yang lebih banyak duduk atau berbaring terlalu lama akan membuat otot kaku dan peredaran darah terhambat. Kebiasaan duduk bersila dalam waktu lama atau menekuk kaki di kursi juga bisa menekan saraf dan pembuluh darah. Hasilnya, kaki terasa mati rasa. Maka, biasakan untuk mengubah posisi setiap 30 menit. Berdiri sebentar, atau berjalan ringan agar sirkulasi tetap lancar. Kebiasaan buruk lainnya adalah pola makan tidak sehat. Terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, makanan cepat saji, atau minuman manis berlebihan akan memperburuk kondisi kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko diabetes. Padahal, diabetes dan kolesterol tinggi adalah dua penyebab utama neuropati yang membuat saraf lebih rentan rusak. Jadi, bila ingin gejala kesemutan berkurang, berhenti merokok adalah langkah besar yang sangat penting. Selain merokok, kurang bergerak juga menjadi penyebab yang sering diabaikan. Lansia yang lebih banyak duduk atau berbaring terlalu lama akan membuat otot kaku dan peredaran darah terhambat. Kebiasaan duduk bersila dalam waktu lama atau menekuk kaki di kursi juga bisa menekan saraf dan pembuluh darah. Hasilnya, kaki terasa mati rasa. Maka, biasakan untuk mengubah posisi setiap 30 menit, berdiri sebentar, atau berjalan ringan agar sirkulasi tetap lancar. Kebiasaan buruk lainnya adalah pola makan tidak sehat. Terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, makanan cepat saji, atau minuman manis berlebihan akan memperburuk kondisi kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko diabetes. Padahal, diabetes dan kolesterol tinggi adalah dua penyebab utama neuropati yang membuat saraf lebih rentan rusak. Selain itu, ada juga kebiasaan mengabaikan rasa sakit atau gejala awal. Banyak lansia yang membiarkan kesemutan berulang tanpa mencari tahu penyebabnya. Mereka menganggapnya wajar karena faktor usia. Padahal, semakin lama diabaikan, kerusakan saraf bisa semakin parah dan sulit diperbaiki. Menghentikan kebiasaan buruk memang tidak mudah, apalagi jika sudah bertahun-tahun dilakukan. Namun, perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar. Misalnya, mengganti kebiasaan merokok dengan minum air putih hangat, mengganti camilan gorengan dengan buah, atau memperbanyak aktivitas ringan di rumah. Kesimpulannya, kaki kesemutan dan kebas pada lansia bukan hanya soal usia atau penyakit, tetapi seringkali akibat pola hidup yang salah. Dengan berani mengubah kebiasaan buruk menjadi gaya hidup sehat, lansia bisa merasakan perbedaan nyata dalam keseharian. Tubuh lebih ringan, saraf lebih sehat, dan gejala kesemutan berkurang drastis.
5. Lakukan pemeriksaan medis bila berulang. Kesemutan dan kebas memang sering dianggap hal biasa, terutama oleh lansia. Banyak yang mengira gejala ini hanya karena kelelahan, duduk terlalu lama, atau faktor usia. Namun, bila keluhan ini terjadi berulang, semakin sering muncul, bahkan menetap dalam waktu lama, maka ini sudah menjadi tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Pada kondisi inilah, pemeriksaan medis sangat diperlukan. Mengapa begitu penting? Karena kesemutan dan kebas bisa menjadi gejala awal dari penyakit serius. Misalnya diabetes mellitus yang menyebabkan neuropati diabetik. Bila tidak segera ditangani, kerusakan saraf akibat diabetes bisa permanen dan mengganggu kualitas hidup. Ada juga kemungkinan kesemutan terjadi karena saraf terjepit (HNP) pada tulang belakang, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kelemahan otot hingga gangguan berjalan. Tidak hanya itu, kesemutan berulang juga bisa menandakan adanya gangguan peredaran darah perifer. Pembuluh darah yang menyempit karena kolesterol tinggi akan mengurangi aliran darah ke kaki, sehingga memunculkan rasa kebas. Bila dibiarkan, resiko komplikasi seperti luka sulit sembuh, bahkan amputasi bisa meningkat. Lebih serius lagi, kesemutan bisa menjadi gejala awal stroke ringan atau TIA, terutama bila disertai kelemahan di satu sisi tubuh, bicara pelo, atau pandangan kabur. Pemeriksaan medis akan membantu menemukan penyebab pasti dari gejala ini. Dokter biasanya akan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang seperti tes gula darah, kolesterol, foto ronsen tulang belakang, atau pemeriksaan saraf. Dari hasil ini, barulah dapat ditentukan terapi yang tepat, apakah cukup dengan obat, fisioterapi, perubahan gaya hidup, atau perlu penanganan lebih lanjut. Jangan menunggu gejala menjadi parah baru mencari pertolongan. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan saraf permanen. Ingat, gejala ringan yang sering muncul berulang bisa menjadi alarm tubuh agar kita lebih peduli. Bagi lansia, pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali juga sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Dengan begitu, kondisi kesehatan dapat terus dipantau dan bila ada masalah bisa segera ditangani sejak awal. Kesimpulannya, kesemutan dan kebas berulang bukan hal sepele. Jangan hanya mengandalkan pijat atau obat pereda sementara, karena itu tidak menyelesaikan akar masalah. Konsultasi ke dokter adalah langkah terbaik agar kesehatan saraf tetap terjaga, kualitas hidup lansia meningkat, dan resiko komplikasi serius dapat dihindari. Sahabat sehat, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa kesemutan dan kebas pada kaki lansia bukanlah hal yang boleh dianggap sepele. Gejala kecil bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius, mulai dari gangguan saraf, peredaran darah, hingga penyakit kronis seperti diabetes. Kuncinya ada pada gaya hidup sehat, rutin bergerak, menjaga pola makan, menghentikan kebiasaan buruk, dan tidak ragu memeriksakan diri ke dokter bila gejala sering berulang. Ingat, kesehatan adalah aset berharga yang tidak ternilai. Jangan tunggu sakit parah baru mulai peduli, tapi cegah sejak dini agar kualitas hidup tetap terjaga di usia senja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari informasi kesehatan ini. Dengan begitu, kita bisa saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua.